Link video sebelumnya ada di deskripsi. Sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Devil May Cry. Let's check it out. Seorang wanita mendatangi Dante dengan keluhan suaminya yang terlalu kecanduan bermain judi. Wanita itu bernama Sarah. Ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi yang ia takutkan, suaminya akan terbunuh suatu saat nanti. Rumornya ada seorang pejudi legendaris bernama King. Setiap orang yang bermain judi dan kalah darinya, orang itu dipastikan akan tewas. Dante beranggapan King ini adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Setelah itu, ia menerima sebuah undangan untuk bermain poker di sebuah kapal pesiar mewah dengan syarat harus memakai sebuah pocket watch. Dante pun menghadiri turnamen poker itu, yang juga dihadiri oleh suami kliennya yang bernama Paul. Lady juga ikut dengan menyamar sebagai bandar, sementara Patty dan Morrison hanya menyaksikan jalannya pertandingan. Total ada 5 orang yang mengikuti pertandingan itu. Yang baru saja menang itu adalah Golden Arm Joe. Yang wanita itu bernama Lucky Amanda, si Dewi Keberuntungan. Sedangkan pria tua ini adalah Santa Claus, yang katanya bisa membaca pikiran seseorang. Dante hanya bisa menerka-nerka siapa di antara orang-orang ini yang bisa saja adalah King. Mereka semua terlihat mencurigakan. Bukan hanya Dante, mereka sendiri saling mencurigai satu sama lain. Saat game sudah mulai makin serius, saat ada pemain yang kalah, para pemain pun tumbang, dimulai dari Joe. Permainan tetap berlanjut dan makin tegang. Santa Claus roboh. Anehnya tidak ada satupun pemain yang peduli terhadap hal itu. Bahkan Dante, yang mereka pikirkan hanyalah kemenangan. Paul memenangkan pertandingan berikutnya dengan strike flush, menyisakan ia dan Dante. Paul menjadi semakin gila. Ia mengatakan akan mengambil gelar King dan mengalahkan Dante. All in bertaruh dengan semua chipnya. Keduanya memiliki kartu yang sama, yaitu Royal Strike Flush. Namun karena Dante memiliki kartu sekop, ialah yang menang. Kini Dante yang menjadi gila. Permainan belum berakhir dan ia menantang Lady. Gamenya cukup sederhana. Siapapun yang berhasil menembak duluan, ia yang akan menang. Kita jadi semakin dibuat bingung, siapa sebenarnya King di antara mereka tadi. Bagaimanapun juga, Lady menembak Dante duluan. Patty menangis melihat kepergian Dante. Sesaat muncul Sarah yang memberi selamat atas kemenangan Lady. Ia menjelaskan bahwa mereka semua adalah King. Tidak peduli siapa yang memerankan tokoh King. Selama ia memegang benda yang telah diberi mantra oleh Sarah, mereka akan kecanduan judi dan membunuh diri mereka sendiri. Ia adalah demon dan bersiap menyerang Lady. Dante terbangun. Ia menjelaskan sudah tahu rencana Sarah karena awalnya Patty pernah memegang pocket watch dan bertingkah aneh sampai Dante melepaskan pocket watch itu. Dante memancing demon itu dengan membiarkan dirinya terkena mantra. Alhasil Lady menembak pocket watch itu dan membebaskan Dante dari belenggu mantra sihirnya. Semuanya sudah direncanakan oleh Dante dengan sangat baik. Dante pun melawan demon itu. Morrison melemparkan rebellion. Dante langsung menghabisi demon itu dengan sekali serangan. Saat sampai di kantor, Patty kesal karena tidak tahu rencana mereka. Mereka berempat bermain poker lagi, tapi kali ini Dante yang kalah. Kemampuan bermain pokernya nampaknya hanya karena mantra sihir sebelumnya. Dante sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, membasmi para demon. Tiba-tiba ia diserang oleh iblis putih. Lady datang untuk membantunya, tapi demon itu telah berhasil melarikan diri. Dante menghabiskan waktunya di bar, menyantap strawberry sundae. Seorang pria komplain karena rasa strawberry sundae itu tidak enak. Dante juga mengakui bahwa untuk hari ini rasanya agak sedikit lain. Tris saat itu juga sibuk melawan demon. Setelah itu, ia menginterogasi demon itu tentang keberadaan iblis putih yang kerap muncul belakangan ini.
Ia mengatakan bahwa demon itu adalah murid Sparda. Pria sebelumnya juga adalah demon bernama Modeus, murid dari Sparda juga. Walaupun demon, ia lebih lembut dan bersikap ramah terhadap manusia. Berbeda dengan saudara kembarnya, Baul. Ia lebih kejam dan disiplin. Ia telah menunggu 2000 tahun lamanya untuk menantang gurunya, Sparda. Karena kekuatan Sparda diwariskan, dipercayakan kepada Modeus, bukan kepada dirinya. Hal inilah yang membuatnya membenci Sparda. Kini ia mencari Dante untuk menantangnya berduel, dengan harapan kalau Dante kalah, ia akan menyerap kekuatannya. Ia pergi ke Devil May Cry, tapi ia malah bertemu dengan Modeus. Modeus mencegahnya melawan Dante, karena ia ingin melindunginya. Kalau Baul tetap bersikeras, ia harus melawan Modeus. Baul tidak tertarik untuk melawan Modeus dan menyuruhnya untuk memberitahukan kepada Dante bahwa Baul telah mencarinya. Dante tiba di Devil May Cry. Modeus memberitahukan ia ditantang berduel oleh Baul. Dante sempat menyindir Modeus yang ia katakan memiliki tujuan yang sama untuk menghabisi Dante. Modeus tiba-tiba menyerang Dante. Dante membalas dengan menodongkan pistolnya yang dalam sekejap bisa mengakhiri hidup Modeus. Ia pun meninggalkan Modeus. Dante menemui Baul, bersiap untuk duel mereka. Baul menyerang lebih dulu, sebuah kebetulan yang sangat langka, karena Dante ingin merasakan melawan murid dari ayahnya sendiri. Baul menggunakan dua pedang yang hampir mirip seperti Rebellion milik Dante. Kabarnya pedangnya telah menghabisi lebih dari 1000 sampai 2000 demon dalam sekali tebas. Wow! Tapi itu hanyalah reputasi yang dilebih-lebihkan. Buktinya ia kewalahan melawan Dante. Ia berubah menjadi wujud demon dan kali ini menyerang lebih beringas lagi. Tujuannya hanya satu, melampaui Sparda dan menjadi pangeran kegelapan yang baru. Namun impiannya kandas karena Dante mengalahkannya. Modeus meratapi Baul yang telah meninggal. Ia telah memberikan pedangnya untuk Baul, agar mereka bisa hidup berdampingan bersama. Kini harapannya telah sirna, karena kakaknya itu telah meninggal. Ia tak punya pilihan selain membalaskan dendamnya menyerang Dante. Tapi Dante mengalahkannya juga. Sudah dibilang jangan, masih juga. Dante menyiapkan pemakamannya di tengah hutan dengan masing-masing pedang tertancap di sebuah batu. Sid muncul untuk mengumpulkan item yang akan ia gunakan dalam ritual pemanggilan. Seorang wanita tidak dikenal sedang berada di bar. Ia digoda oleh seorang pria. Wanita itu sudah memperingatkan untuk tidak mendekatinya. Demon lalu menyerang pria itu. Saat demon itu ingin menyerang wanita itu, kalungnya bercahaya melindunginya dari demon itu. Di Devil May Cry, saat Dante disuruh bersih-bersih oleh Patty, Dante tanpa sengaja menyinggung perasaan Patty tentang keberadaan orang tuanya. Mendengar hal itu, Patty sakit hati dan pergi dari kantor. Tak lama setelah itu, ia ditawari job oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Nina, yang ingin agar Dante menjaga kalung sihirnya. Kalung itu adalah warisan dari keluarganya yang telah diturunkan turun-temurun selama bertahun-tahun. Nina menjelaskan bahwa kalung itu diincar oleh beberapa orang, dan ia ingin agar Dante menjaganya untuk sementara waktu. Saat itu Patty melihat Nina, menyadari bahwa Nina adalah ibunya yang telah lama hilang. Ia pun berlari mengejarnya, namun ia kehilangan jejaknya. Saat itu Dante juga sibuk melawan demon yang ingin mencuri kalung Nina. Kalung itu digunakan untuk menghidupkan tuannya. Dante tanpa basa-basi langsung menghabisi demon itu. Setelah itu, ia bertemu dengan Nina dan temannya yang bernama Simon. Simonlah yang memberitahukan info tentang Dante, yang pekerjaannya terkait dengan hal-hal seperti ini. Nina mengatakan bahwa tugas Dante sudah selesai dan ingin agar Dante mengembalikan kalung itu kepadanya. Besok Dante akan mengembalikan kalung itu, sekalian mempertemukan Patty dengan Nina yang ia anggap ibunya itu. Simon mendekati demon yang telah dikalahkan oleh Dante dan menusuknya. Keesokan harinya, Tris menelpon Dante, memberitahukan info tentang kalung sihir yang ia dapatkan dari perpustakaan. Sayangnya kalung itu telah dibawa lari oleh Patty yang ingin bertemu lagi dengan ibunya. Dante cepat-cepat mengejar Patty.
Di hotel, Simon telah menahan Nina. Simon adalah Sid yang telah menyamar menggunakan kulit dari Simon untuk menahan efek dari kalung Nina yang bisa melukai para demon. Semua item telah terkumpul. Ia bisa membangkitkan demon yang lebih kuat dengan item dari demon-demon yang dikalahkan sebelumnya oleh Dante. Ia juga akan menggunakan Nina dan Patty sebagai tumbal. Inilah alasan Nina tidak ingin mendekati Patty, agar Patty terhindar dari mara bahaya. Dante saat itu juga tiba di hotel, memaksa masuk ke dalam. Sid memaksa Patty untuk menaruh kalung itu di altar sebagai bentuk persembahan dan penyelesaian ritual, atau ia akan menghabisi ibunya. Patty menaruh kalung itu di altar dan mengaktifkan portal menuju ke neraka. Sid lalu melompat ke dalamnya. Dante tiba tepat waktu dan juga ikut melompat masuk. Sebelumnya ia menyuruh Morrison untuk mengamankan mereka berdua dan mengevakuasi hotel. Di neraka ia bertemu dengan Sid. Sudah terlambat bagi Dante karena Sid telah memperoleh kekuatan Abigail, demon yang memiliki kekuatan layaknya Raja Iblis. Dante menembak Sid berkali-kali, namun Sid masih hidup. Kali ini Dante yang dikalahkan oleh Sid dengan mudahnya. Ia tertancap di sebuah salib dengan rebellion yang menusuk dadanya. Portal neraka terbuka tepat di atas hotel. Lady dan Trish datang, menjelaskan bahwa keluarga Lowell adalah pendeta penyihir, tepatnya Alan Lowell. Tugas mereka adalah menyegel para demon, namun ada satu demon yang tidak bisa mereka segel. Ia adalah Abigail. Setelah cukup lama berjuang, Alan berhasil menyegel Abigail di neraka dan membuat sebuah kalung sebagai kunci. Nina takut dunia akan berakhir karena belum pernah ada yang pernah mengalahkan demon itu. Bahkan Dante pun sudah dikalahkannya. Abigail telah muncul di atas hotel dan menembak secara membabi buta mengacak-acak seisi kota. Tidak lupa juga, ia membuat army demon untuk menyibukkan Lady dan Trish. Mereka melawan para demon, memberikan kesempatan bagi Patty, Nina, dan Morrison untuk masuk ke dalam hotel. Masalahnya seberapa lama mereka bisa tahan dari serangan berbagai demon ini. Harapan mereka hanyalah Dante yang masih hidup. Lady menembakkan kalinaan dinaiki oleh Trish mengalirkan petirnya di peluru itu mengenai Abigail. Tapi Abigail tidak terluka sedikit pun. Patty telah memaafkan ibunya. Mereka sampai ke lantai atas. Sayangnya kalung telah hancur. Demon tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Sesaat demon itu terlempar. Ternyata Patty juga memakai kalung sihir. Ia masuk dalam portal sebelum berhasil dihentikan oleh Morrison. Patty terus berjalan sampai ia akhirnya bertemu dengan Dante. Ia mencoba melepaskan rebellion dari Dante. Tidak mungkin Dante yang hebat itu dapat dengan mudah dikalahkan. Ia memohon agar Dante bangun dan mengalahkan para demon. Abigail mengirim kembali Patty ke dunia. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Patty. Secara mengejutkan, Dante hidup kembali. Ia selamat berkat suara dari Patty yang membangunkannya. Ia berterima kasih kepada Patty. Dan sekarang ia akan menghadapi Abigail atau Sid untuk yang terakhir kalinya. Pertarungan dimulai. Abigail menyerang lebih dulu, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Dante. Tapi Dante juga telah menjadi lebih kuat. Ia melayangkan rebellion kepada Abigail. Sid berhasil selamat, tapi telah berubah menjadi wujud aslinya. Ia masih bingung dengan bentuk terkuatnya. Mengapa ia masih bisa kalah? Itu karena Sid tidak bisa mengalahkan seseorang dengan hati yang suci. Kebusukan hati Sid yang membuatnya kalah dari Dante. Sid memohon ampun kepada Dante sama seperti saat ia pertama kali bertemu dengan Dante. Dante berkata, "No." Sudah beberapa kali ia mengampuni Sid. Kali ini enggak dulu. Jackpot. Dante mengatakan sekarang Patty bisa hidup dengan tenang bersama ibunya. Dante bersama dengan Lady dan Trish melanjutkan pertarungannya memerangi para demon. Cerita pun tamat.
Kalau kita lihat lagi dari part 1 sampai part terakhir ini, film ini menceritakan tentang aktivitas Dante yang sangat umum. Sebagai seorang devil hunter, seseorang datang ke tempatnya menawarkan job diselesaikan Dante dengan mudah. Belum pernah ada misi yang benar-benar wow, seperti yang ada di game-game Devil May Cry pada umumnya. Yang saya sayangkan adalah karakter Dante. Di sini Dante terkesan kaku dan kurang kocak seperti di gamenya. Kalau yang main gamenya pasti tahu, Dante yang suka mempermainkan musuhnya sebelum menghabisinya. Adegan fightingnya juga kadang kurang, ada beberapa bagian yang di skip, jadi kurang greget. Tapi cukup menghibur sih, memberikan warna baru kepada karakter Dante. Akan lebih bagus lagi kalau suatu saat dibuat lagi animasi Devil May Cry. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Behold.